Hai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa akhlaqan karima wa rizqan halalan tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada hari ini kita masuki pelajaran yang ketiga, bagian yang ketiga. Jadi kita sudah mempelajari bagian pertama, bagian yang kedua, dan hari ini insyaallah kita masuki bagian yang ketiga. Jadi sedikit kita ulang pembahasan dari bagian yang pertama. Pada bagian pertama kita mempelajari kalimat terbagi berapa? 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Kemudian pada pelajaran pertama kita juga sedikit telah mempelajari tentang masalah alif lam. Alif lam terbagi 2. Yang pertama alif lam qamariyah, yaitu ciri-cirinya alif lamnya dibaca jelas. Yang kedua alif lam syamsiyah, jenisnya alif lamnya tidak dibaca tetapi dileburkan ke kalimat sesudahnya. Kemudian pada pelajaran kedua kita mempelajari bahwa isim dilihat dari segi jenis terbagi kepada 2. Yang pertama muzakkar, yang kedua muannas. Kemudian isim dilihat dari segi jumlah maka terbagi 3. Yang pertama isim mufrad bermakna satu atau tunggal. Yang kedua isim tasniyah bermakna 2. Yang ketiga jamak bermakna banyak. Pada pertemuan bagian yang kedua kita sudah mempelajari cara membuat isim mufrad menjadi tasniyah dan cara membuat mufrad menjadi jamak, baik jamak muzakkar adapun jamak muannas. Itu sudah sedikit kita mempelajari. Kemudian pada hari ini kita masuki pelajaran yang ketiga, adapun bagian yang ketiga tentang masalah jamak taksir. Nah, pembahasan kita pada subuh ini adalah tentang masalah jamak taksir. Tentang jamak muzakkar yang salim sudah kita pelajari pada bagian yang kedua. Tanda jamak muannas yang salim pun telah kita pelajari dalam bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua, tanda jamak muzakkar yang salim di segi kalimat di mana? Jamak muzakkar salim tandanya
di akhir kalimat terdapat waw dan nun di ketika rafa, dan ya dan nun di ketika nasab dan jar. Jamak muannas yang salim, tanda di segi kalimat ada alif dan ta pada ujungnya, pada akhir kalimatnya. Nah, itu sudah kita pelajari. Sekarang tentang jamak taksir. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita fahami makna kosakata. Rajulun, seorang laki-laki. Rajulun, seorang laki-laki. Nafi'un, nafi'un, yang bermanfaat. Sahlun, mudah. Alimun, yang mengetahui. Nadhifun, yang bersih. Jildun, kulit. Hajarun, batu. Talibun, orang yang menuntut. Masjidun, masjid. Sunnatun, sunnah. Khaslatun, perkara. Maudhi'un, tempat. Fardun, fardu. Asba'un, segala asabi'. Asba'un, segala asabi'. Jumratun, jumrah. Syartun, syarat. Qismun, satu bagian. Syai'un, sesuatu. Fariidatun, yang fardu. Udah mana kosakata? Nah, yang kita masuki dalam pembahasan. Jamak yang sudah dijelaskan pada bagian yang kedua adalah jamak muzakkar yang salim untuk laki-laki yang banyak dan jamak muannas yang salim untuk perempuan yang banyak. Jamak muzakkar yang salim pemakaiannya adalah untuk laki-laki yang banyak. Sedangkan jamak muannas yang salim adalah pemakaiannya untuk perempuan yang banyak. Untuk kita tanda di segi kalimat pun mudah. Makna mudah. Langsung nampak tanda di akhir kalimat. Seperti jamak muzakkar salim. Nah. Contohnya muslimuna, muzakkar salim. Contohnya muslimuna. Muslimuna. Nah. Tadi di akhirnya ada waw dan nun. Ini ketika rafa nih. Karena jamak muzakkar salim dirafa dengan apa? Waw. Kemudian waktu nasab dan jar. Dengan apa di nasab dan jar? Ya. Di muslimina. Muslimina. Ada ya dan nun. Nah. Jamak muzakkar yang salim adalah pemakaian untuk laki-laki yang banyak. Tanda di segi kalimat pada ujung kalimat
di ketika rafa ada waw dan nun. Di ketika nasab dan jar ada ya dan nun. Jadi jangan lupa nanti waktu baca kitab. Apabila terdapat waw dan nun pada ujungnya, jadi jamak muzakkar salim di ketika rafa. Apabila terdapat ya dan nun pada ujungnya, berarti jamak muzakkar salim di ketika nasab dan jar. Ngerti kan? Nah, satu lagi. Jamak muannas yang salim. Pemakaian untuk perempuan yang banyak. Tanda di segi kalimatnya. Contoh muslimatun. Nah, contoh muslimatun. Tandanya ada alif dan ta pada ujung. Di ketika rafa, di ketika nasab dan jar sama. Tanda jamak muannas salim ada alif dan ta pada ujung kalimat. Baik di ketika rafa, di ketika nasab, adapun di ketika jar. Agak sedikit beda dengan jamak muzakkar dengan jamak muannas. Karena jamak muzakkar termasuk yang diirabkan pakai huruf. Sehingga alam rafa dhammah, alam rafa waw dan alam rafa ya. Tentu bentuk kalimat berbeda. Sedangkan jamak muannas salim alam rafanya baris. Baris alam rafa bentuk kalimat tidak berubah. Ngerti kan? Apabila kita bertanya, kenapa jamak muzakkar salim berbeda di ketika rafa dan di ketika nasab dan jar? Kenapa beda bentuk kalimatnya? Waktu rafa apa? Muslimu. Nah, ada waw dan nun. Waktu nasab dan jar, muslimina. Ada ya dan. Kenapa bisa berubah? Jawabannya karena jamak muzakkar salim diirabkan dengan huruf. Kalau diirabkan dengan huruf, tentu bentuk kalimat berubah. Kemudian kenapa jamak muannas yang salim tidak berubah bentuk kalimatnya? Waktu rafa, nasab, dan jar. Karena jamak muannas yang salim alam rafanya diirabkan dengan huruf. Jadi tinggal ubah. Kalau rafa tuh barisnya karena i'rab dengan baris. Nasab dinasab jar dengan kasrah. Berarti nasab ti jar ti. Nah, pahami? Itu tentang jamak muzakkar yang salim dan jamak muannas yang salim. Insyaallah mudah untuk kita pahami tentang jamak muzakkar dan jamak muannas yang salim. Kemudian ini yang agak rumit, agak sedikit sulit. Kemudian di dalam susunan bahasa Arab ada satu jamak lagi, yaitu dinamakan dengan jamak taksir. Ada berapa jamak? 3. Jamak muzakkar untuk laki-laki yang banyak. Tanda segi kalimatnya ada waw dan nun di akhir kalimat waktu rafa. Ada ya dan nun di akhir kalimat waktu nasab dan jar. Yang kedua jamak muannas yang salim, pemakaian untuk perempuan yang banyak. Tandanya di segi kalimat terdapat alif dan ta pada ujung kalimat. Baik rafa, nasab, adapun jar. Yang ketiga dinamakan dengan jamak taksir. Nah, sekarang kita pelajari tentang tanda jamak taksir. Sehingga nanti waktu kita baca kitab terdapat kalimat, bentuk kalimat muzakkar yang salim mudah kita bedakan. Jamak muannas pun sudah dapat kita pahami. Jamak taksir pun insyaallah sudah bisa kita pahami. Jadi 2 jamak alhamdulillah sudah selesai. Mudah karena nampak langsung di segi kalimat. Sekarang tentang jamak taksir. Nah, tentang jamak taksir, maka jamak taksir ini termasuk jamak yang tidak beraturan.
Maknanya untuk kita tanda jamak taksir tidak semudah kita tanda jamak muzakkar yang salim. Untuk kita mengenal jamak taksir tidak semudah kita mengenal jamak muannas yang salim ataupun jamak muzakkar yang salim. Kenapa? Karena dia sedikit beda dengan jamak muzakkar dan muannas. Maka kita pelajari tanda jamak taksir adalah berubahnya bentuk mufrad. Berarti apa maknanya? Jamak taksir ini hasil pecahan dari mufrad. Kita ulang. Tanda jamak taksir berubah rumah mufrad. Maknanya jamak taksir ini hasilnya dari perubahan bentuk mufrad. Nah, terjadi jamak taksir ini perubahan dari bentuk mufrad. Maka untuk bisa kita mengenal jamak taksir, maka sebaiknya kita harus menghafal wazannya. Kita harus menghafal wazan jamak taksir. Nah, karena tandanya tadi adalah berubah bentuk mufrad. Contohnya, nah ini contoh mufrad. Contoh mufrad. Nah, contoh mufrad misalnya ismun. Ismun contohnya. Ismun kalimat isim. Segi jenis muzakkar. Segi jumlah mufrad. Berarti ismun isim mufrad muzakkar. Ismun isim mufrad muzakkar. Tasniyahnya ini kan bermakna satu mufrad. Tasniyahnya ditambah alif dan nun pada ujungnya ismani. Ismani. Ismani isim jumlahnya jenis apa? Muzakkar. Isim muzakkar tasniyah adapun tasniyah muzakkar. Tandanya alif dan nun ujung. Yang ketiga bermakna banyak, ini satu isim, dua isim, banyak isim asma'in. Asma'in. Inilah jamak taksir. Nah, asma'in ini jamak taksir. Tanda dia jamak taksir, dia adalah perubahan dari bentuk mufrad. Yang namanya pecahan, yang namanya perubahan, tentu ada kurang, ada lebih. Ini asma'in, mufradnya ismun. Lebih apa kurang? Lebih. Nah, begitulah tanda pada jamak taksir. Pahami? Kalau jamak muzakkar salim mudah. Ada waw dan nun di ujungnya, huruf rafa. Jamak muannas salim mudah juga, ada alif dan ta. Jamak taksir solusi pertamanya hafal wazannya. Kemudian harus melihat bentuk mufradnya. Nah, misalnya contoh yang lain, af'alin. Langsung kita jumpa di kitab af'alin. Af'alin. Beberapa fi'il. Kita harus mencari dulu mufradnya. Apa mufrad af'alin? Nah, kembali ke sini. Apa mufradnya af'alin? Hah? Kalau asma'in ismun. Fi'lun. Nah, fi'lun. Fi'lun. Kemudian contoh yang lain. Mufradnya qismun. Satu bagian. Jamak taksirnya
Kismani tasniahnya. Hah? Coba, yang perempuan mana? Nah, perempuan. Asma'in mufradnya ismon. Fi'lun jamak taksirnya af'alin. Kalau kismon, apa kira-kira jamak taksirnya? Aksamen. Nah. Aksamen. Nah. Nah, inilah tentang jamak taksir. Pahami? Hah? Mana kira-kira? Contoh yang lain lagi, misalnya apa lagi? Harfun. Mufrad. Tasnihnya harfani. Jamak taksirnya ahrufin. Ada satu lagi, hurufun. Jamak taksir juga. Apa lagi contohnya? Yang sering terdapat di kitab syai'un. Syai' mufrad. Tasnihnya syai'ani. Jamak taksirnya asya'in. Asya'a kan? Syai'un, syai'ani, asya'a. Kemudian apa lagi yang sering kita dapatkan kitab? Khaslatun. Khaslatun, khaslatani, khisalin. Banyak wajan-wajan dari jamak taksir. Maka paling kurang kita sah melihat jamak taksir berarti harus mengerti mufradnya. Sah melihat mufrad harus kita mengerti jamak taksirnya. Karena jamak taksir ini sangat berkaitan dengan mufrad. Karena tanda tadi apa? Tanda jamak taksir berubahnya bentuk mufrad. Jadi jamak taksir ini adalah hasil dari mufrad. Jadi bentuknya tidak berubah, cuma paling ditambah dikurang. Ditambah dikurang. Mengerti kan? Tadi sudah kita pelajari 3 jamak. Jamak muzakkar untuk laki-laki yang banyak, jamak muannas untuk perempuan yang banyak, jamak taksir baru kita belajar tandanya. Pemakaiannya sebentar lagi kita lihat. Kalau jamak muzakkaran salim jelas pemakaian untuk laki-laki yang banyak. Jamak muannas yang salim pun jelas untuk perempuan yang banyak. Jamak taksir belum kita pahami. Belum kita belajar. Untuk apa pemakaian jamak taksir? Apakah untuk muannas ataupun muzakkar? Apa jenisnya? Apa muzakkar, apa muannas? Belum kita pahami, belum kita pelajari. Yang penting kita kenali dulu tanda jamak taksir. Nah, sekarang baru kita lihat pemakaian jamak taksir secara jenis. Perhatikan lagi yang bawah. Jamak taksir ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Pemakaian kalimatnya. Pemakaian kalimat jamak taksir ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Maknanya, ismon berakal apa tidak? Apa di ismon? Asma'in apa di asma'in? Beberapa isim berakal apa tidak? Tidak. Nah, jika jamak taksir tersebut berakal, maka hukumnya sama dengan jamak muzakkar yang salim. Ulang. Tadi ini agak sedikit rumit ini. Maka pahami dengan baik, dengar yang baik-baik. Ulang. Jamak taksir ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Jika tidak berakal, hukumnya sama dengan muannas mufrad. Jika jamak taksir tersebut tidak berakal, hukumnya sama dengan mufrad muannas. Adapun muannas mufrad muannas. Ini jika tidak berakal. Contohnya asma'in, jamak taksir. Berakal apa tidak? Tidak. Berarti asma'in tersebut
dia jenisnya mufrad muannas. Mufrad muannas. Kenapa mufrad muannas? Karena asmain tersebut jamak taksir yang tidak berakal. Pemakaian maknanya. Sedangkan jika berakal, jika makna jamak taksir tersebut berakal. Misalnya, kalau muzakkar, maka hukumnya sama dengan jamak muzakkar yang salim. Dan kalau muannas, hukumnya sama dengan jamak muannas yang salim. Jika jamak taksir tersebut pemakaiannya untuk yang berakal, apabila bermakna laki-laki, berarti sebagai jamak muzakkar yang salim. Apabila bermakna perempuan, berarti sebagai jamak muannas yang salim. Nah, contohnya. Ini masih bingung nampaknya ini. Nah, perhatikan baik-baik ini. Ini agak sedikit beda. Pada bagian yang kedua, kita telah jelas memahami isim dilihat dari segi jenis terbagi berapa? 2. Muannas dan muzakkar. Kalau muzakkar untuk laki-laki, kalau muannas untuk perempuan. Perbedaan di segi kalimat di mana? Kalau muannas ada ta marbutah, kalau muzakkar tidak ada ta marbutah. Itu sudah jelas. Sekarang tentang jamak taksir. Jamak taksir apabila kalimat yang dipakai sebagai jamak taksir tidak berakal, maka hukumnya sama dengan mufrad muannas. Nah, contohnya ini. Tidak berakal. Contoh jamak taksir yang tidak berakal. Nah, misalnya aksamen. Aksamen. Beberapa bagian. Artinya aksamen beberapa bagian. Berakal apa tidak? Tidak. Berakal apa tidak? Tidak. Berarti ini sebagai mufrad muannas. Jamak taksir apabila pemakaiannya kemudian tidak berakal, dia sama seperti mufrad muannas. Apabila berakal, tergantung maknanya. Contoh, jamak taksir berakal. Contoh, rijalin. Rijalin contoh yang berakal. Oh, contoh jamak taksir yang berakal. Rijalin artinya beberapa orang laki-laki. Berarti di sini nampak muzakkar apa muannas? Laki-laki. Muzakkar. Kalau jamak taksir tersebut yang berakal maknanya laki-laki, berarti sebagai jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Satu lagi, jamak taksir yang contoh nisaun. Nisaun. Beberapa perempuan. Nampak di segi kalimatnya. Perempuan untuk apa? Jenisnya muannas. Berarti sebagai jamak muannas. Dipahami? Sampai sini dulu dipahami? Ini sangat penting untuk kita pahami ini. Kenapa? Karena kita telah mempelajari bahwa tarkib jumlah ismiyah adapun mubtada dan khabar harus
sesuai. Tarkib mubtada dan khabar adapun jumlah ismiyah harus sesuai. Apanya yang sesuai? Yang harus sesuai di segi jenis. Satu lagi dari segi jumlah. Jenisnya, jumlahnya harus sama di jumlah ismiyah. Maka kita harus memahami makna ini. Jamak taksir apabila berakal, apabila tidak berakal, mufrad muannas. Pemakaiannya, jenisnya muannas, jumlahnya mufrad. Apabila berakal, tergantung maknanya. Apabila maknanya laki-laki, ini sebagai jamak muzakkar. Apabila maknanya perempuan, sebagai jamak muannas. Nah, sedikit lagi. Ini harus pahami ini. Kalau tidak ya jam 9 udah pulang hari ini. Kalau nggak niat puasa terus, ya, makan pagi kan? Pokoknya harus bisa nih. Subuh ini kita gabung terus 3 pelajaran. Pertanyaannya. Harus bisa. Yang terakhir. Begitu pula halnya dengan jamak muannas yang salim. Jika berakal, hukumnya jamak. Dan jika tidak berakal, hukumnya muannas mufrad. Jamak muannas yang salim. Apabila pemakaian kalimatnya berakal, dijamak. Jumlahnya tetap jamak muannas yang salim. Namun apabila tidak berakal, jamak muannas yang salim tidak berakal, pemakaiannya sebagai mufrad muannas. Contohnya, samawati. Contoh, samawati. 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 Di ujungnya berarti ini jamak muannas salim. Di ujung ada alif dan ta. Berakal apa tidak samawati? Segala langit. Berakal langit? Tidak. Berarti samawati ini jamak muannas yang salim tidak berakal. Apabila jamak muannas yang salim tidak berakal, berarti dia sebagai mufrad muannas. Muannas. Selesai. Nah. Giatkan belajar. Katanya ingin berhasil. Katanya ingin sukses. Ini pelajaran giat nih. Yang cuma di mulut, ingin berhasil, ingin sukses. Ingin bisa ilmu nahu. Ini pahami dengan benar ini. Nah, coba perhatikan sedikit contoh dalam kolom ini. Contoh jamak taksir tidak berakal dalam jumlah ismiyah. Contoh kalimat al-kutubu jadidatun. Jumlah ismiyah itu. Di jumlah ismiyah jumlah mubtada dan khabar. Maknanya bermula segala kitab jadidatun, itu yang baru. Al-kutubu bermula segala kitab. Jadidatun, itu yang baru. Kita perhatikan kalimatnya, bentuk kalimatnya. Al-kutubu. Kalimat apa? Isim. Tandanya ada alif, lam. Di segi jenis. Di segi jenis apa itu? Perhatikan dulu al-kutubu tadi jamak taksir. Berakal apa tidak? Tidak. Apabila jamak taksir tidak berakal, dia berarti apa? Mufrad muannas. Itu kan sudah enggak dipahami? Perhatikan lagi. Al-kutubu jadidatun.
Al-kutubu jadidatun. Bermula segala kitab itu yang baru. Al-kutubu kalimat isim, jelas ada alif lamnya. Di segi jenis mufrad. Di segi jenis muannas, di segi jumlah mufrad. Kenapa? Karena al-kutubu jamak taksir tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal, dia mufrad muannas. Jadi datun sebagai kabarnya. Jenisnya apa? Kalimat isim. Jenisnya muannas. Jumlahnya mufrad. Berarti sesuai. Sesuai. Al-kutubu mufrad muannas. Jadi datun pun mufrad muannas. Apabila sesuai jenis dan jumlah, baru sah dijadikan sebagai jumlah ismiyah. Yang kedua, perhatikan kolom di bawah. Ar-rukbu kabirun. Ar-rukbu kabiratun. Bermula segala lutut itu yang besar. Itu merupakan tarkib jumlah ismiyah. Tarkib jumlah ismiyah harus sesuai. Antara mubtada dan khabarnya harus sesuai jenis dan jumlahnya. Ini kira-kira sesuai apa tidak? Jenis sesuai nih. Ar-rukbu sama kabiratun. Ar-rukbu kabiratun. Sama nggak jenisnya? Sama-sama apa? Muannas. Jumlahnya sama apa tidak? Sama. Sama-sama apa? Mufrad. Berarti sama-sama mufrad muannas. Ar-rukbu. Kenapa dikatakan itu mufrad muannas? Karena ar-rukbu jamak taksir tidak berakal. Kabiratun jelas ada ta marbutahnya dan bermakna satu. Yang kedua, jamak taksir tidak berakal dalam jumlah ismiyah. Contohnya, ar-rijalu salihuna. Ar-rijalu salihuna. Bermula segala laki-laki itu yang soleh lah mereka itu. Itu tarkib jumlah ismiyah. Tarkib mubtada dan khabar. Harus sesuai. Kita perhatikan per kalimat. Ar-rijalu. Kalimat apa? Isim. Ada alif lam. Di segi jenis. Jenis apa itu? Muzakkar. Laki-laki. Di segi jumlah. Jamak. Ar-rijalu. Jamak taksir yang berakal. Jamak taksir yang berakal. Hukumnya sama seperti jamak muannas yang salim. Salihuna jamak muzakkar yang salim. Ulang. Ar-rijalu jamak taksir yang berakal. Jamak taksir yang berakal sama seperti jamak muzakkar yang salim. Nah, kenapa? Karena tergantung maknanya. Ar-rijalu maknanya kan laki-laki. Jamak taksir yang berakal apabila pemakaian untuk laki-laki berarti sebagai jamak muzakkar yang salim. Salihuna itu jelas jamak muzakkar yang salim, ada waw dan nun. Berarti ar-rijalu salihuna sah dijadikan sebagai jumlah ismiyah. Kenapa? Karena sesuai di segi jumlah, sesuai di segi jenis. Jenisnya sama-sama muzakkar, jumlahnya sama-sama jamak. Itu jamak muzakkar. Apabila masih bingung, kenapa dikatakan muzakkar? Salihuna jelas muzakkar, jamak muzakkar ada waw dan nun. Ar-rijalu kenapa dikatakan jamak muzakkar? Karena dia jamak taksir jamak taksir yang berakal bermakna laki-laki. Jamak taksir yang berakal bermakna laki-laki, maka dia hukumnya sama seperti jamak muzakkar yang salim. Yang terakhir, contoh jamak taksir berakal pemakaian untuk perempuan. An-nisa'u shalihatun. Bermula segala perempuan
itu yang soleh mereka itu. Bermula segala perempuan itu yang soleh mereka itu. Ini adalah tarkib jumlah ismiyah. Mubtada dan khabar harus sesuai. Tarkib jumlah ismiyah sah dijadikan sebagai jumlah ismiyah harus ada penyesuaian. Apanya harus sesuai? Jenis dan jumlah. Kita perhatikan kalimat an-nisa'u. Kalimat apa itu? Alif lam nampak, berarti isim. Dari segi jenis, nah, kita perhatikan an-nisa'u kalimat apa? Isim jamak taksir nisaun. Berakal apa tidak perempuan? Kalau tidak marah perempuan di belakang tuh. Nah, berakal. Berarti an-nisa'u pemakaian untuk perempuan yang banyak. Jamak taksir tapi bermakna perempuan, berakal. Apabila jamak taksir yang berakal bermakna perempuan, dia hukumnya sama seperti jamak muannas yang salim. Kemudian shalihatun jelas jamak muannas salim, ada alif dan ta-nya di ujung. Nah. Singkatnya kita ulang. Jamak taksir tandanya berubahnya bentuk mufrad dengan ditambah atau dikurang. Jamak taksir apabila tidak berakal, dia sebagai mufrad muannas. Jamak taksir apabila berakal, apabila maknanya muzakkar sebagai jamak muzakkar. Apabila maknanya muannas sebagai jamak muannas. Sama seperti begitu juga halnya dengan jamak muannas yang salim. Jamak muannas yang salim apabila berakal untuk jamak. Apabila tidak berakal mufrad muannas.